Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahidul Randa, NIM 8030190026. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang narkoba dan obat-obat terlarang yang di mata kuliah kecakapan antar personil. Sebelum kita membahas tentang presentasi ini, apakah ada yang tahu apa itu narkoba dan obat-obat yang terlarang? Apakah ada yang tahu? Jika tidak ada yang tahu, dan mungkin juga ada yang tahu ya, narkoba atau narkotika ya, adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintesis maupun semi-sintesis, yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakainya berlebihan. Kalau narkotika itu efeknya bisa langsung kita membuat kita halusinasi, membuat kita ngefly atau apalah yang membuat daya rangsang kita langsung terangsang. Namun obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakainya berlebihan. Ini maksudnya nih, obat-obatan ini kan seperti komik nih. Kan ada tuh komik, kan sering tuh kita dengar sekarang ini ada yang mabuk komik karena dia memakainya berlebihan. Makanya itu termasuk juga sejenis narkotika atau narkoba ya. Itu tingkatannya beda lagi komik itu. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Seperti komik, contohnya tadi, komik itu kan obat buat batuk ya. Jika kita mengkonsumsi komik berlebihan, kita bisa, daya rangsang atau kesadaran kita itu bisa hilang, bisa berhalusinasi, jadi mabuk kita kalau minum komik banyak-banyak berlebihan. Itu termasuk narkotika komik itu. Padahal itu untuk obat batuk, kita pakai untuk mabuk-mabukan, itu salah itu. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukuman maksimal 4 tahun penjara ya. Bagi yang pemakai narkoba ini maksimal 4 tahun penjara hukumnya. Anda jangan sekali untuk mengonsumsi narkoba. Nah, inilah bentuk gambarannya narkoba itu ya. Ada yang berbentuk obat-obatan, ada yang berbentuk cairan ini, dan ada juga berbentuk tepung ya, tepung. Nah, inilah bentuk dari sebagian narkoba ya. Ini tidak salah, ini narkoba golongan 1 ini. Nah, ini ada 3 golongan narkotika atau narkoba. Golongan pertama seperti ganja, opium, dan tanaman koka. Tanaman koka ini jarang kita jumpai di Indonesia. Tanaman koka ini biasanya di tempat-tempat panas seperti Afghanistan atau di daerah Arab ya. Koka ini bisa diimplementasikan sebagai kokain ya. Dan ada ganja udah tahu lah semua nih kecuali yang baru-baru lahir tuh belum tahu ya. Kalau ada yang belum tahu ganja seperti apa dan opium seperti apa dan tanaman koka itu seperti apa, bisa ada gambarnya nanti. Obat-obatan ini, ganja, opium, dan tanaman koka, sangat berbahaya jika dikonsumsi karena berisiko tinggi menimbulkan efek kecanduan ya. Kita akan berkebutuhan, kalau kita sudah mencandu, otomatis kita akan mencari terus kan. Nah, ini ada gambar ganja ya. Efek dari menghisap ganja atau memakai ganja lah apa. Ganja ini termasuk narkoba golongan 1. Daya ingat kita bisa berkurang kalau mengkonsumsi ganja ini, keseimbangan dan koordinasi tubuh yang buruk juga. Kita bisa halusinasi, gelisah, ketakutan, depresi, dan kehilangan keseimbangan tubuh.
Sering kita jumpai kan orang-orang yang mabuk ganja itu jalannya saja sudah teler gini-gini ya. Jadi jangan sesekali kita mengonsumsi ganja ini. Dan ini adalah, begini efek kalau kita mengonsumsi narkoba, beginilah yang akan terjadi. Ini adalah efek dari ganja, dimana kita sedang mabuk itu kan tingkat kepedean kita itu tinggi. Jadi kita merasa diri kita adalah orang yang tangguh gitu, orang yang akan menang kalau bertarung. Inilah dia memukul tetangga, inilah klisenya. Nah, begini juga bisa kita tidur sembarangan kan, halusinasi, berasa di surga kan. Padahal dia tertidur seperti ini ya. Nah, beginilah lidah terjuntai-juntai keluar kan, tidak merasa lagi. Nah, ini adalah gambar opium. Opium ini biasanya bisa ditemukan di daerah-daerah dingin juga, kayak seperti di Indonesia ini kan. Terus gambar opium ini sangat mirip dengan bunga apa ya ini, ada getah-getahnya di kulitnya. Terus opium ini juga bisa bereaksi kalau kita mengonsumsi opium seperti ganja ya reaksinya, tapi sangat jarang dijumpai di Indonesia. Efek samping dari opium ini adalah kita bisa kecanduan seperti ganja, yaitu bisa juga penurunan kesadaran, rasa kantuk, lesu, penglihatan kita juga bisa buram atau kabur ya, dan konstipasi atau gangguan pencernaan. Nah, ini adalah gambar koka. Koka ini yang bisa difermentasikan untuk menjadi kokain, yang sering dihisap-hisap oleh para pecandu narkoba. Inilah bentuk sebelum menjadi kokain, beginilah bentuknya. Efek samping dari koka atau kokain ini adalah napas memburu atau terengah-engah seperti anjing kan, seperti anjing, maaf disensor, seperti anjing. Napas kita itu gitu lah. Terus kita bisa insomnia. Insomnia ini adalah kurang tidur atau tidak bisa tidur. Udah jam 2, jam 3 sampai pagi kan. Kalau kita mengonsumsi kokain ini, kita akan tidak bisa tidur atau insomnia. Terus jika kita konsumsi ini, kita itu gimana ya? Kita itu lasa gitu. Adrenalin kita itu terpacu kalau kita mengonsumsi kokain ini. Kita tidak bisa diam. Ini sering dihisap oleh artis-artis berkelas ya, atau bintang-bintang film. Mengkonsumsi kokain ini untuk memacu adrenalin, seperti ada adegan-adegan yang apa kayak balap gitu kan, yang bertarung gitu. Ini artis-artis sering mengkonsumsi kokain ini. Terus efek samping yang lain bisa nafsu makan juga bisa hilang, kecanduan, detak jantung jadi lebih cepat, tekanan darah juga naik, suhu tubuh meningkat seperti kita hipertermia. Terus kita masuk narkotika golongan 2. Narkotika golongan 2 ini bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis. Kurang lebih 58 jenis ya. Beberapa diantaranya seperti morfin, alfa-prodinah, dan lain-lain. Golongan ini juga berpotensi menimbulkan ketergantungan atau kecanduan. Selalu butuh kita kalau habis, seperti morfin,